Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingganya kita dapat bersama-sama berjumpa kembali di live streaming kami, sajian dakwah kami di akun Yusuf Al-Barawi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah kita dapat mengenal Islam dan dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali membahas tema seputar pergaulan Islam yang insya Allah nanti pada kesempatan kali ini sudah bagian yang keempat dengan tema meraih cinta sejati dengan gaul Islami. Bagaimana penjelasannya? Silahkan ikuti video ini hingga akhir, dan selama berjalannya live streaming kami persilahkan untuk memberikan tanggapan, saran, komentar, ataupun pertanyaan ke kolom komentar. Dan bagi teman-teman sekalian, para pemirsa dimanapun berada, silahkan like, share, tag temannya sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini jadi pahala kita, pahala jariah kita semuanya. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, melanjutkan episode sebelumnya atau materi sebelumnya, di bagian yang ketiga kita berbicara tentang cinta dan nafsu. Dan sekarang kita fokus membahas bagaimana mendapatkan cinta sejati, yaitu dengan gaul yang Islami. Dan bagaimana gaul Islami itu pada kesempatan kali ini landasan atau pondasinya akan kita bahas. Insya Allah setajam apa ya? Kalau di TV sebelah setajam silet. Kalau kita setajam parang mungkin ya. Kalau di Kalimantan mandau. Teman-teman dimanapun berada, meraih cinta sejati dengan gaul Islami. Sebelumnya saya sudah share tentang komponen cinta. Apa saja komponen cinta? Ada 3. Yang pertama adalah habib, pecinta atau yang mencintai. Kemudian harus ada objek yang dicintai atau bahasa Arabnya mahbub, dan cara mencintai. 3 hal inilah yang merupakan komponen ketika orang mencintai sesuatu, ya, entah nanti cinta sesama manusia, cinta kita kepada Allah dan Rasul, cinta kita kepada anak, istri, ataupun suami. Hanya ada 3 komponen ini: pecinta, yang dicintai, kemudian cara mencintai. Yang dimana cara mencintai ini nanti terkadang benar, terkadang salah, tergantung pemikiran apa yang menjadi tolak ukur. Makanya kesempatan kali ini kita akan mengulang kembali tolak ukur cinta yang benar. Apa tolak ukur cinta yang benar itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras iqabnya atau hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. Dari sini kita mendapatkan tolak ukur bahwa apa yang diperintah Rasul terimalah, jalankanlah. Tetapi ketika dilarang oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ya, ketika sesuatu yang ingin kita cintai itu merupakan yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita cintai, maka tinggalkan. Ini makna daripada ayat ini. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, begitu pula ketika kata Rasulullah, ya, hal itu boleh kita cintai, maka silahkan dicintai.
Kemudian pembahasan selanjutnya, nah, kemudian cinta yang benar itu seperti apa? Di sini kita sharing, cinta yang benar itu adalah cinta yang diberikan oleh yang mencintai. Yang mencintai tadi siapa? Habib. Ya, kepada yang dibenarkan untuk dicintai. Ya, objek yang dicintai tadi. Siapa dia? Mahbub. Dengan cara yang benar. Jadi, kepada yang dibenarkan untuk dicintai dengan cara yang benar. Ketika kita bisa memenuhi itu, maka benarlah cintanya dan dia termasuk cinta yang benar. Ya. Kemudian ada cinta yang lebih dalam lagi. Ya, sebagaimana minggu Ahad yang lalu kita sudah membahasnya, yaitu apa? Cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki itu adalah apa? Cinta yang benar dan sejati, ya, serta landasannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta yang hakiki. Cinta hakiki ini ada dua jenis. Ada yang pertama, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Cinta yang pertama ini wajib tanpa syarat, ya, karena justru dia yang menjadi syarat, ya, dia yang menjadi landasan. Makanya dikatakan tanpa syarat. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini cinta hakiki yang pertama. Ada yang kedua, cinta kepada sesuatu yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan landasannya adalah Allah dan Rasulnya. Inilah jenis cinta hakiki yang kedua. Yaitu apa? Cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada saudara kita, cinta kita kepada kakek nenek kita, cinta kita kepada keluarga kita, termasuk yang sudah menikah, cinta dia kepada istrinya, cinta dia kepada anaknya, atau kalau dia wanita atau perempuan, cinta dia kepada suaminya. Ini adalah cinta hakiki jenis yang kedua. Hukumnya apa? Wajib, dan syaratnya adalah harus melandaskan cinta itu kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud melandaskan cintanya itu kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu dengan cara-cara yang dibenarkan, cara-cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta hakiki yang kedua ini juga ada bagian daripada itu adalah cinta yang boleh. Yaitu apa? Cinta kita kepada kekayaan, cinta kita kepada pekerjaan, cinta kita kepada barang-barang kita, mobil kita, motor kita, kendaraan kita. Itu boleh kita cintai asal apa? Landasannya juga Allah dan Rasulnya. Itu boleh, mubah hukumnya. Jangan sampai harta, kendaraan, dan lain sebagainya itu, pekerjaan kita juga termasuk, melupakan cinta kita kepada Allah. Tidak diperbolehkan. Saking cintanya kepada pekerjaan, dia lupa sholatnya. Saking cintanya kepada hartanya, dia lupa ibadahnya, dia lupa zakatnya, dia lupa Allah, dia lupa segala-galanya. Maka cinta yang seperti ini tidak diperbolehkan. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, inilah jenis cinta hakiki, yang dimana cinta kita itu kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada selainnya tadi yang harus dilandaskan pada Allah dan Rasulnya. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, di Quran surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Firman Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian, kita manusia, mencintai Allah, ya, maka apa? Fattabi'uni, ikutilah aku Rasulullah, maka Allah akan apa? Mengampuni dosa-dosa kalian, mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini dikatakan di dalam Al-Quran. Maka syarat cinta kita kepada Allah tadi adalah apa? Mengikuti Rasulullah, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah-sunnah Nabi, ya, hadis-hadis Nabi yang merupakan tuntunan untuk kita kerjakan, maka kita kerjakan.
Kalau tuntutan untuk kita meninggalkan, maka kita tinggalkan. Inilah yang dimana di dalam hadis disebutkan bahwa man ragiba an sunnati falaisa minni, kata Rasulullah. Siapa yang membenci sunnahku, kata Rasulullah, maka dia bukan bagian daripadaku. Makanya kita jangan sampai membenci sunnah Rasulullah. Malah sebaliknya, kita harus cinta kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dimana Qadhi Iyad di dalam kitabnya beliau mengatakan ada 10 parameter, 10 ukuran jika dia itu dikatakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebagiannya adalah mencintai sunnahnya, kemudian yang kedua adalah mendahulukan syariat yang dibawa Rasulullah daripada atau ketimbang yang lain, ya. Kemudian mencintai orang yang mencintai Rasulullah, ya. Kemudian membenci orang yang membenci Rasulullah atau yang membenci sunnahnya Rasulullah. Kita harus membenci dia sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang dekat-dekat ini kita melihat ada salah seorang presiden di negeri Eropa sana yang menghina ajaran Islam dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendatangkan protes yang luar biasa dari kalangan umat Islam. Inilah kata Qadhi Iyad bahwa cinta kepada Rasulullah itu sampai kepada apa? Membenci orang yang membenci Rasulullah dan sunnahnya. Seperti itu. Kalau Rasulullah dihina dia sabar, maka itu menjadi teladan buat kita. Ya, keteladanan bahwasanya Rasulullah itu patut dicontoh. Akan tetapi ketika kita benci, marah ketika Rasul kita dihina, itulah bagian daripada kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana ketika orang tua kita dihina, bos benci banget itu sama orang yang menghina itu, ya. Ada perasaan yang tidak suka. Ya, kakek kita dihina, istri dihina, suami kita dihina. Ini suamimu, suaminya di bawah, di bawahnya gambar kera. Ini suamimu atau ini bapakmu. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti marah, benci. Ya kan? Terlepas dari bagaimana nanti cara mengungkapkan bencinya, yang salah yang benar itu seperti apa. Itu baru orang tua, keluarga. Bagaimana dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia dihina di hadapan kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Luar biasa kebencian kita kepada orang-orang itu untuk menggambarkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kata Qadhi Iyad, adalah senantiasa rindu kepada Rasulullah, sering menyebut namanya. Sebagaimana ketika kita senang kepada orang lain, maka akan ada timbul dalam hati kita ingin menyebut namanya. Begitu pula kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita sering rindu dan menyebut nama-namanya. Makanya di dalam hadis disebutkan, di dalam hadis riwayat Ahmad, celakalah, kikirlah orang yang ketika disebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi dia tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis lain disebutkan bahwa ketika satu kali kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka balasannya adalah kita akan mendapatkan 10 solawat. Teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah cinta hakiki. Dan kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana tema kita, ini saya terlalu bersemangat ini ya, karena memang tema-temanya saat-saat ini orang lagi banyak membicarakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sisi lain ada sisi yang sangat sungguh membuat kita geram. Ada salah seorang yang menghina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhir-akhir ini terus diberitakan. Dan sesuai dengan tema kita, bagaimana meraih cinta sejati dengan gaul islami, kita akan paparkan
pada kesempatan kali ini dengan beberapa poin yang akan kita sampaikan, dan insya Allah nanti detailnya kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pondasi aturan gaul Islami. Apa pondasi itu? Yang pertama adalah bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk bertakwa. Ya, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan syadida. Ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang syadidah, benar. Ya, di situ dikatakan bahwa kita juga harus wajib kita untuk bertakwa. Kemudian di ayat lain, sebagaimana yang sering disebut dalam khutbah-khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati selain daripada keadaan yang muslim. Perempuankah dia, laki-lakikah dia, semua wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa dari kata waqa yaqi wiqayah, yang artinya apa? Bisa menjaga, melindungi, menjauh, atau mendekat. Nah, inilah uniknya ketika kita takwa kepada Allah, kata para ulama, itu membuat kita dekat kepada Allah. Berbeda misalnya kalau kita takut terhadap sesuatu selain Allah. Misalnya kita takut anjing. Ada juga orang yang fobia terhadap ayam, ya. Saya punya seorang temannya teman, itu pernah waktu kecil itu dikejar sama ayam. Akhirnya apa? Sampai besar dia fobia terhadap ayam. Begitu ada ayam, merinding bulunya, lari dia, ketakutan. Kemudian ada lagi yang takut sama anjing. Begitu lihat anjing, lari. Itulah takut seperti itu. Ya, dapat mitos, dan dia percaya mitos itu. Jangan lewat di sini. Di sini ada penjaganya, penunggunya, badannya besar, tinggi, kribo. Oh, ini apa ini? Ini manusia atau apa ini? Ya, di situ dapat mitos seperti itu, dia dengar mitos seperti itu, lewat di situ ketakutan, kebetulan ada kain jatuh putih dari atas, langsung dia lari. Karena saking ketakutannya, dia menjauh dari yang ditakuti. Nah, bedanya adalah ketika dia takwa kepada Allah, itu membuat dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kalau nih misalnya ada suami istri jalan, kemudian ada anjing yang tadi ngejar. Kemudian si istri biasanya itu takut duluan. Istri kalau takut sama anjing, kemudian di sampingnya itu ada suaminya, pastilah dia akan mendekati suaminya, dia pegang suaminya. Kenapa? Supaya bisa melindungi diri dari si anjing, agar suaminya itu bisa melindungi dia. Takwa itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Ketika dia mau minta perlindungan, karena dia takut tadi, mendekat kepada suaminya, bukan malah mendekat sama suami orang lain. Wah, ini lain bahasan ini ya. Nah, itulah takwa, dia mendekat kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan daripada Allah. Itulah takwa. Dan secara istilah takwa ini apa? Senantiasa menghindarkan diri dari ya sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Ini adalah hakikat daripada takwa. Apa yang dilarang, dia akan tinggalkan. Apa yang diperintahkan, dia akan kerjakan. Sebagaimana ahad lalu kita jelaskan, misalnya ada yang fakta-faktanya itu ada yang pacaran, HTS, MTM, ya, kemudian zina, pergaulan bebas, kemudian khalwat. Kalau itu sesuatu yang dilarang, dia tinggalkan. Tetapi kalau itu sesuatu yang diperintahkan, maka dia akan kerjakan. Itu saja simpelnya. Takwa itu seperti itu. Begitu pula ketika diperintah sholat, dia sholat. Ketika diperintah puasa di bulan Ramadan, dia kerjakan. Begitu seterusnya. Itulah hakikat daripada takwa. Meninggalkan yang dilarang, mengerjakan yang diperintahkan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, pemirsa, dimanapun berada,
wanita dan pria punya derajat yang sama, dan yang paling mulia adalah yang bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bahwasanya Allah itu menciptakan dari kamu laki-laki dan perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Di antara kalian yang paling akram, paling mulia adalah orang apa? Atqakum, yang bertakwa di antara kalian. Memang di sini ada dhamir kum. Nah, kalau perempuan biasa kunna. Kalau laki-laki kum. Tapi kalau untuk laki-laki dan perempuan, sebagaimana di awal ayat ini disebutkan, kum di situ untuk laki-laki dan perempuan. Ya, ini namanya pembahasannya dhamir. Di dalam bahasa Arab ada pembahasan tentang dhamir atau kata ganti. Ada dhamir mustatir, ada dhamir muttasil, ada dhamir sya'an, ada dhamir fasli, dan dhamir-dhamir yang lainnya. Ini pembahasan di dalam bahasa Arab. Ya, ketika dia bersambung nanti muttasil. Kalau ketika dia berpisah munfasil. Ya kan? Muttasil, munfasil. Kemudian kalau dia tidak kelihatan, ya, fa'ala. Fa'ala itu ada di dalamnya. Huwa di situ. Itu namanya dhamir mustatir. Dia tersembunyi. Inilah bagian daripada dhamir. Kalau mau bahas lebih dalam, ya cari buku-buku bahasa Arab yang membahas tentang nahu dan sorof. Itu ada pembahasan itu. Tapi pada intinya adalah pada ayat ini dikatakan yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling bertakwa. Bukan masalah dia perempuan atau laki-laki. Ya, walaupun memang ada hak kewajiban nanti yang berbeda, tetapi yang paling mulia di antara dia, di antara kita laki-laki dan perempuan adalah yang paling bertakwa, kata Allah. Kemudian yang ketiga, Allah mewajibkan pria dan wanita menjaga pandangannya dan farjinya. Farjinya ini sengaja saya pakai bahasa Arab supaya tidak terlalu kena bahasan yang gimana gitu ya, yang pakai unsur titit. Farji itu kemaluan. Ya, di dalam surah An-Nur ayat 30 disebutkan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Rasulullah kepada kaum muslim untuk apa? Untuk yaghuddu absarihim, menjaga min absar, menjaga pandangannya, wa yahfazu, menghafizkan. Menghafiz itu menjaga kemaluannya. Yaghuddu itu menundukkan pandangan, hafiz tadi, wa yahfazu furujahum, menjaga pandangannya. Makanya ada orang dikatakan hafiz. Hafiz itu dia menjaga hafalannya, hafalan Qur'annya. Ya, ada juga sebagian mengatakan hamil. Hamil itu juga bisa dikatakan orang yang hafal hadis atau Qur'an berapa ayat atau berapa hadis begitu ya. Seperti itu. Makanya juga ada istilah hamilud dakwah, pengemban dakwah yang menjaga dakwah ya. Itu seperti itu dalam bahasa Arab. Tetapi pada intinya adalah dalam ayat ini kita dikatakan untuk menjaga pandangan. Pandangan seperti apa yang harus dijaga? Di situ dikatakan min absarihim. Min di situ tab'id. Tab'id itu adalah sebagian. Dalam usul fikih tab'id ini bisa bayan, ya, bisa pembagian, sebagian. Min tab'id sebagian atau bayan. Jadi min itu fungsinya untuk itu. Tetapi dalam ayat ini adalah merupakan sebagian. Sebagian artinya apa? Sebagian pandangan itu dibolehkan, sebagian pandangan itu tidak diperbolehkan. Nah, pandangan yang seperti apa yang sebagian tadi itu yang tidak diperbolehkan? Pandangan-pandangan kepada aurat. Pandangan-pandangan yang selain aurat dan didasari oleh syahwat. Kita melihat wajah wanita itu boleh. Melihat tangan wanita itu boleh. Kenapa dia boleh? Karena dia bukan merupakan aurat. Begitu pula perempuan melihat kepala pria, melihat kaki pria, boleh. Kenapa? Karena dia bukan bagian daripada aurat. Akan tetapi, ketika dia melihat wajah, ketika dia melihat tangan, ketika dia melihat, bahkan melihat jilbabnya, didasari dengan syahwat, wah ini, waduh bagus ini, untuk dijadikan pacar, untuk dijadikan simpanan. Nah, ini kena pasal syahwat tadi. Dan ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Syahwat tadi masuk ke furuj tadi.
wa yahfazu furujahum, tidak ada kata min di depannya, tidak ada tab'idnya, tidak ada pembedanya, tidak ada pembagiannya atau tidak ada bagian sebagiannya. Berarti apa? Untuk menahan kemaluan ini seluruhnya tidak diperbolehkan kepada perempuan, kepada laki-laki, ya, baik zina majazi, zina hakiki. Bagian daripada menjaga ini harus dilakukan, kemudian tidak boleh dilakukan ketika melampiaskan syahwatnya tadi, baik kepada laki-laki, kepada hewan, ya. Sebagaimana banyak sekali kalau kita membaca di artikel-artikel, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, mohon maaf, seksual, ya. Ada yang sesama jenis, ada yang panseksual. Panseksual itu laki-laki oke, perempuan oke, semuanya oke. Ada biseksual, laki-laki oke, perempuan oke. Ada juga yang sama binatang, zoofilia. Nauzubillahi min zalik. Ya, bukan hanya sama jenis tetapi sama binatang, nauzubillah, zoofilia namanya. Itulah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat kita. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dan mengikuti aturan Allah ini sebagai wujud takwa kita kepada Allah. Wa yahfazu furujahum, menjaga kemaluan kita. Yang boleh itu apa? Ketika sudah menikah sama istrinya. Itu pun tetapi tidak boleh di ruang terbuka umum. Yang boleh adalah ketika di tempat yang khusus. Pemirsa, teman-teman dimanapun berada, yang terakhir adalah Allah melarang mendekati zina. Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Kemudian janganlah apa? Wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina karena dia apa? Perbuatan yang fahsya, keji. Fahsya ini bagian daripada yang berkaitan dengan zina, ya, perbuatan buruk, jorok, tidak baik yang berkaitan dengan zina. Fahsya wa sa'a sabila, dan dia jalan yang buruk. Jadi kita tidak boleh mendekati zina. Ini memperkuat daripada wa yahfazu furujahum tadi. Ya, baik dia zina hakiki, ya, zina belum menikah dia melakukan hubungan itu seperti suami istri. Kemudian ada zina majazi, berpegangan, melihat dengan syahwat, menghayalkan hal-hal yang syahwat, itu bagian daripada zina majazi. Mendengar, melihat, menyentuh yang berkaitan dengan syahwat yang tidak diperbolehkan, itu adalah zina majazi. Jadi semua yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, ini adalah bagian daripada pondasi aturan gaul Islami. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail bagaimana bergaul, bagaimana berpakaian, bagaimana menutup aurat, dan seterusnya. Bagaimana kalau ada orang nih ngajakin kita pacaran, gimana cara menolaknya, bagaimana cara menghilangkan kegalauan, dan seterusnya. Insya Allah tetap bersama kami di pembahasan selanjutnya di akun kami. Insya Allah akan kita bahas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kami akhiri, kami akan lihat dulu di kolom komentar. Kalau ada komen, tanggapan, saran, pertanyaan akan kami tanggapi. Permisi. Biasanya yang komen up ada up. Nah, ini dia, sedang menonton bersama Anda. Masya Allah, Masya Allah, menyimak. Nah, terima kasih, ya. Ternyata alhamdulillah ada yang memberikan komen, tanggapan, ya, walaupun sekedar menyimak, nonton bersama. Masya Allah, ya. Berarti alhamdulillah tayangan-tayangan kita terus ada yang menyimak dan menyimak. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti acara ini, mengikuti live streaming ini, kita mendapatkan berkah ilmu kita, dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa didoakan oleh malaikat. Ketika kita menuntut ilmu, kata Rasulullah, malaikat akan mengepakkan sayapnya sebagai tanda untuk apa? Mendoakan kepada kita, mendoakan kita kepada Allah agar apa? Doa-doa kita dikabulkan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.